Oh, di unmute ya tadi aku ya. Nggih. Ya, sudah pembahasanku sudah panjang lebar loh padahal. Waduh. Pokoknya ya intinya gini aja, kita sepakat ya. Artinya yuk yang penting kita itu mindset dulu aja. Jadi bahwa suami istri itu intinya adalah bareng-bareng bersama membangun rumah, atau dalam nasihat Rasulullah itu adalah tanamkan di jiwa itu adalah baiti jannati itu. Nah, itu kita manifestasikan, kita aplikasikan, kita praktekkan, kita isi. Surga itu isinya kan kedamaian kan gitu sih, ya kan teman-teman ya. Jadi itu kita bangun dulu di otak kita bersama, berdua, komunikasi ya. Yang paling penting itu komunikasi memang. Jadi suatu masalah itu akan jadi masalah ya. Kalau komunikasi ini enggak lancar ya, komunikasi yang terganggu, ada sesuatu itu nanti pokoknya semua itu paling penting adalah komunikasi memang. Ya, kalau pada saat sedang marah ya memang kadang-kadang kan gengsi-gengsinan itu. Ya enggak usah enggak usah diperbesar itu loh maksudnya. Selalu mindsetnya adalah ini istriku, ini suamiku ya, ini adalah pemberian Allah. Ini loh kita bangun gitu ya. Jadi baiti jannati itu bersama-sama kita ciptakan. Dalam rumah tangga itu kan misalnya ya yuk bareng sholat berjamaah gitu kan, apalagi bisa ditambah rezeki oleh Allah, kita bisa bareng-bareng berhaji, kemudian ngaji Al-Qur'an, mempelajari bareng-bareng. Yang laki-laki tadi misalnya yang laki-laki belum bisa ya enggak apa-apa, belajar istri ngajari kan gitu toh. Kemudian makan bareng, itu hal-hal kecil seperti itu harus kita biasakan gitu loh. Itu adalah surga gitu loh ya. Tidur bareng bersama dalam satu ranjang, ini kan menunjukkan sebuah kesetiaan ya. Membawa permasalahan yang tidak perlu dibawa ke rumah, tapi apapun namanya. Kemudian betul pada saat berangkat juga dengan kasih sayang, bercium, bla bla bla, digandeng tangannya. Iya, betul sekali. Kalau di mall mungkin saya nggak saya ikat, Dat. Jangan. Tapi kan ATM sama saya, Dat. Saya. Enggak. Tapi kan keburu milih. Sudah milih di kasir itu kan malu juga kalau nggak dibayar. Gitu. Sekali-kali makan keluar gitu ya. Oke, mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab aja, Dat ya. Iya, tapi boleh nanya nggak? Oh, resen ya? Harus resen. Sebentar. Sorry. Saya resen dulu. Wah, ini ada orang yang masih membujang ini. Assalamualaikum. Dari tadi saya resen. Kita buka jawab biar adil. Silahkan Ukti Melisari untuk bertanya, mudah-mudahan bisa dijawab. Silakan. Aki Farhan sebentar ya, Aki Farhan ya. Siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan. Meli. Aki Farhan. Ini saya mau tanya tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalnya suami itu tidak kewajibannya yang ada 4 tadi ya, poin-poinnya ya. Yang lebih penting itu kan komunikasi, terus memenuhi kewajiban. Ada 2 lagi tadi apa ya? Ada 4 ya tadi ya? Aduh lupa 2-nya. Yang jelas. Nah, itu bukan kewajiban maksudnya. Artinya gini loh, itu kan ringkasan dari beberapa pelajaran, kemudian saya ringkas secara sendiri gitu loh maksudnya. Iya, betul. Yang penting saling mencintai gitu kan. Tapi seandainya salah satunya itu suatu saat berubah gimana? Bukan, sekarang aku tanya dulu, siapa ini yang bertanya? Sally, siapa? Meli. Mbak Meli itu lebih senang mencintai, lebih suka mencintai atau dicintai, gitu aja dijawab dulu. Dua-duanya dong, saling mencintai. Enggak, kon milih kok dua-duanya, serakah banget loh. Itu tanya Aki Farhan kok bisa itu.
Kamu tuh pengennya mencintai atau dicintai? Susah juga nih jawabannya. Apa ya? Enggak, itu ahli bahasa harusnya. Ini Mencintai, berarti dulu bahasa mencintai. Indonesia suka bolos ini ya. Enggak. Saya lebih suka mencintai. Halo? Udah dijawab, Tat. Iya. Iya, betul sekali ya. Terus? Dalam hal kebaikan itu kita memang harus yang aktif ya. Awalan itu kan menunjukkan aktif, ya kan? Iya. Ya. Karena orang yang selalu mencintai pada saat tidak dicintai ya nggak masalah, yang penting mencintai kan itu sih. Betul. Tapi kalau hanya ingin dicintai, ya kan, pada saat dia tidak benar-benar tidak dicintai ya akan pusing sendiri, minum bodrek kan begitu. Iya, ya. bisa stres. Berbeda dengan hal yang negatif. Kalau yang negatif kita yang pakai yang dia aja, misalnya fitnah, ya kita jangan menfitnah. Tapi kalau difitnah nggak apa-apa. Dalam hal keburukan, kalau hal kebaikan adalah kita harus nya itu sebagai aktif, ya gitu barangkali gitu ya. Betul Meli. Lanjut pertanyaannya apa? Pertanyaannya, seandainya yang tadi, yang apa, keterangan bukan kewajiban ya, apa tadi? Rangkuman. Oh, rangkuman, kesimpulan. Resep. Nah, seandainya yang 4 itu tidak bisa memenuhi suami itu karena ada sesuatu entah kenapa gitu, terus gimana? Kan banyak nih sekarang perceraian terjadi gitu, gara-gara nggak ada kasih sayang lagi, nggak ada pokoknya sudah berubah gitu loh. Seperti awal-awal perkawinan gitu, lama-lama kan beberapa tahun dijalani gitu, kenapa jadi berubah gitu kan, jadi ada tanda tanya. Jadi curhat gitu. nih. boleh Bertanya. dijawab nggak? Bertanya Gimana tuh? Kan banyak perceraian. Habis itu kan ada yang bilang kalau bercerai itu dibenci Allah gitu. Terus gimana? Kalau dijalani kan menyakitkan gitu. Oke, Ya, itu aja baik. pertanyaannya. Baik, Meli sudah ditangkap intinya. Jadi ini tadi Ukti Ana Firly mau menjawab, silahkan. Nanti barangkali ditambahkan Ustadz Abdi ya. Nah, Ukti Ana silahkan. Iya. Jadi gini Ibu, semua masalah itu kan pasti ada solusinya gitu. Jangan buru-buru langsung ambil keputusan. Ya itu tadi harus ada komunikasi, keterbukaan antara suami istri gitu. Terus keterbukaan ini kan masing-masing menceritakan atau mungkin dari pihak suami, dari pihak istri menceritakan alasannya kenapa gitu kan. Terus perselingkuhan ini kok sulit diatasi gitu kan, akhirnya kan tetap aja berkomunikasi, kita berdua nggak bisa ngatasinnya ya, berarti perlu melibatkan pihak ketiga, misalnya dari orang tua atau keluarga yang lain. Jadi menurut saya kalau memang masih bisa diatasi dengan cara-cara itu ya nggak usah buru-buru memutuskan bercerai, karena itu juga hal yang nggak disukai sama Allah gitu kan, masih bisa. Terus yang utama sama-sama memperbaiki diri aja dulu. Apa kekurangan kita ya, kok dia bisa jadi berubah sekarang. Nah suami pun begitu. Apa ya kekurangan saya, apa ya kesalahan saya gitu. Jadi sebenarnya introspeksi, komunikasi, introspeksi diri. Iya betul. Tapi saya kalau rasa misalnya itu aja. sudah dijalani beberapa tahun tidak berubah juga gimana? Nah itu kalau udah cara-cara seperti itu berarti ya memang mungkin udah nggak ada kecocokan karena ini Pak Dani nih yang cocok ini bagian saya jawab nih. Ya. Nah itu coba saya cuma kasih segitu aja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya boleh tambahin nggak? Jadi mungkin juga libatkanlah pihak ketiga dalam artian yang positif, mungkin ke konseling lah kalau bahasa kerennya ya. Kalau bahasa Selawinnya itu bahasa Tegalnya itu konseling gitu.
Jadi minta nasihat terhadap kepada orang-orang yang dianggap kita berilmu untuk solusinya bagaimana nih itu. Barangkali Ustadz Abdi atau Uni Rifa sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, boleh sedikit aja sih saya. Monggo Uni, nggih. Ini sebenarnya kan terkait masalah rumah tangga. Ini sebenarnya bagaimana sih kata Mbak Meli kalau kita sudah mencoba untuk memperbaiki tapi nggak berubah juga gitu ya Mbak Meli ya? Iya betul. Gini Mbak, kenapa Allah itu membuat aturan itu ada tingkatannya, haram, halal, mubah, dibenci tapi boleh. Makanya perceraian itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci tapi dibolehkan gitu. Karena gini, Allah itu maha mengetahui kita ini semua. Tapi jangan sampai perceraian ini diada-adakan gitu loh. Diada-adakan karena kadang kita ini menurut kita itu hal ini adalah sangat buruk. Padahal menurut Allah itu baik. Contoh nih ya. Ketika kita lagi bertemu pertama kali, menggebu-gebu, wis kayaknya kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah cintaku. Kita lupa kadang dengan restu orang tua. Pengalaman pribadi itu. Kita berdua. Iya. Kadang ya. Tunggu sebentar Mas. Iya bantuin ya, dia laptopnya nggak bisa di ini ya suaranya ya. Jadi bagus. Ketika kita pertama pacaran itu kita langsung melupakan restu orang tua, melupakan bagaimana pandangan orang kepada calon suami atau calon pacar, calon istri kita. Padahal kalau kita itu kan tidak ada. Adanya adalah ta'aruf, pengenalan dari keluarga terdekat. Karena keluarga terdekat lah yang paham karakter dari calon orang ini gitu, calon kita itu gitu. Nah, kalau kita justru lebih pengen tahu sendiri gitu. Oh, yang penting dia menyenangkan, asik, orangnya enjoy, diajak kemana-mana asik, seru gitu kan. Sementara saya sendiri ya, kalau saya nggak mau lah berbicara mengenai orang lain yang tidak saya alami, saya akan ceritakan seperti yang saya alami contohnya. Punya calon suami itu nggak asik kali orangnya, nggak seru, nggak bisa diajak jalan-jalan, orangnya di rumah yang ditanya udah sholat belum, udah ngaji belum, udah makan belum, nggak pernah ditanya kamu udah ke salon belum gitu. Kesel waktu itu gitu. Waktu pacaran tuh kayaknya nggak seru dia itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah, di situ tahu kita sebenarnya orang seperti inilah yang ternyata memuliakan kita gitu. Karena kita perempuan juga salah Mbak Meli. Ketika makanya orang tua itu ya selalu berpesan anak gadis gitu. Jangan sembarangan, lihatlah 5 cara melihat jodoh. Yang pertama bibit-bibit bobotnya, lihat bagaimana yang paling penting adalah akidahnya dan agamanya. Itu ada 5 kriteria persyaratan yang diajarkan Nabi kita kepada kita cara mencari jodoh. Kita kembali lagi ke awal, walaupun ini akhirnya sudah terlanjur Mbak Rifa udah terjadi, tapi tetap Mbak Meli punya tanggung jawab kepada anak gadisnya gitu kan untuk mengajarkannya kembali gitu. Jadi kriteria mencari jodoh. Memang ini ada pengalaman sendiri juga ya, nggak apa-apa ya diceritain sendiri di sini ya. Iya, rata-rata gitu. Iya, enggak rata-rata memang begitu, bukan cuma Mbak Meli, rata-rata perempuan begitu. Suami atau calon pacar, calon istri kita. Padahal kalau kita itu kan tidak ada. Adanya adalah ta'aruf, pengenalan dari keluarga terdekat. Karena keluarga terdekat lah yang paham karakter dari calon orang ini gitu, calon kita itu gitu. Nah, kalau kita justru lebih pengen tahu sendiri gitu. Oh, yang penting dia menyenangkan, asik, orangnya enjoy, diajak kemana-mana asik, seru gitu kan. Sementara saya sendiri ya, kalau saya nggak mau lah berbicara mengenai orang lain yang tidak saya alami, saya akan ceritakan seperti yang saya alami contohnya. Punya calon suami itu nggak asik kali orangnya, nggak seru, nggak bisa diajak jalan-jalan, orangnya di rumah yang ditanya udah sholat belum, udah ngaji belum, udah makan belum, nggak pernah ditanya kamu udah ke salon belum gitu. Kesel waktu itu gitu. Waktu pacaran tuh kayaknya nggak seru dia itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah, di situ tahu kita sebenarnya orang seperti inilah yang ternyata memuliakan kita gitu. Karena kita perempuan juga salah Mbak Meli. Ketika makanya orang tua itu ya selalu berpesan anak gadis gitu. Jangan sembarangan, lihatlah 5 cara melihat jodoh. Yang pertama bibit-bibit bobotnya, lihat bagaimana yang paling penting adalah akidahnya dan agamanya. Itu
ada 5 kriteria persyaratan yang diajarkan Nabi kita kepada kita cara mencari jodoh. Kita kembali lagi ke awal, walaupun ini akhirnya sudah terlanjur Mbak Rifa udah terjadi, nah tapi tetap Mbak Meli punya tanggung jawab kepada anak gadisnya gitu kan untuk mengajarkannya kembali gitu. Jadi kriteria mencari jodoh. Memang ini ada pengalaman sendiri juga ya, nggak apa-apa ya diceritain sendiri di sini ya. Iya, rata-rata gitu. Iya, enggak rata-rata memang begitu, bukan cuma Mbak Meli, rata-rata perempuan begitu. Perempuan ini itu kenapa perempuan lebih cenderung perasaan. Ini Uni Rifa, sebenarnya salah saya juga sih kemarin waktu dulu itu saya nggak mau berbuat dosa gitu. Jadi ada yang naksir saya gitu kan, saya nggak mau pacaran gitu. Terus kalau bisa nikah aja, saya bilang gitu. Tapi keluarga saya sebenarnya nggak setuju, katanya jangan cepet-cepet katanya gitu. Nggak tahu orangnya dulu katanya, tapi saya nggak mau pacaran. Alasan nggak setujunya cuman bukan karena ini. Ya soalnya kecepatan gitu loh. Maksudnya alasan orang tuanya nggak setuju. Sendiri pun kalau mau introspeksi diri pasti banyak banget kekurangannya. Itu aja sih Bu Meli. Ya. Boleh nambah kan? Sebentar. Terima kasih ya untuk Uni Rifa, Uni Ana Firly. Mudah-mudahan Ibu Betty juga bisa menjawab kemudian mungkin diimplementasikan. Untuk Mbak Meli juga sama ya. Bang Yan silakan sebelum saya menyapa Bang Hidayat Mu'alaf Channel. Silakan Bang Ian. Habis ini Ahi Hidayat Mu'alaf. Silakan Bang Ian. Kasih, karena dari tadi perempuan, ibu-ibu ya semua. Mungkin dari laki-laki harus tahu juga. Yang pertama, ini untuk Iwan Pela semua di sini. Pertama, mungkin yang belum menikah, ini saran saya nih sedikit aja. Harus mengetahui permasalahan pertama adalah waktu kita menikah itulah persoalan pertama yang harus kita hadapi. Karena dua kepala yang berbeda. Keinginan yang lain berbeda. Itu yang pertama. Kalau kita udahnya masing-masing. Makanya dalam Islam itu namanya ta'aruf. Mengetahui salah satunya. Melalui mahramnya. Nah, disitulah kata kesabaran kita harus dipakai. Adapun hal-hal yang misalkan permasalahan di rumah tangga, yang setelah rumah tangga, itulah karena cinta Allah terhadap kita yang berkeluarga untuk mengoreksi diri masing-masing. Ketiga, apa namanya selingkuh? Selingkuh itu bukan berarti laki-laki itu berpacaran dengan perempuan lain atau pasangan lain lah ya, atau siapapun. Bukan, selingkuh itu banyak macamnya. Salah satu contoh. Mati nih. Ini kamarnya mati. Soal keuangan. Nah ini kadang-kadang masalah yang paling sering selingkuh dari keuangan yang menjadikan kita terlalu berambisi untuk hal-hal yang duniawi. Itu aja mungkin Bang Iman. Nanti mungkin supaya lebih jelasnya, lebih panjang nanti waktunya juga sudah 1 jam ya ini. Ya. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Yan. Saya ini Zoom kita kedatangan tamu nih, sahabat saya, Bang Hidayah Mu'alaf Channel. Silakan. Assalamualaikum, Bang Hidayah Mu'alaf Channel. Tes. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini mungkin saya juga nggak gitu ngerti masalah ini, kalau nggak ilmunya belum ada apa-apalah. Jadi saya cuma ingin jadi penanya aja nih, mumpung banyak ahli-ahlinya di sini tentang pernikahan. Cuman saya mau nanggapi gini. Saya lihat kan sering terjadi istilahnya perceraian ya belakangan ini, apalagi ya, terutama lebih ke arah masalah keuangan ya. Selalu keuangan ini jadi istilahnya masalah ya. Masalah untuk suami istri ini jadi ribut. Kalau ini kok putus-putus ya? Agak jauh ya suaranya, Ahi. Tolong agak kuat suaranya. Jauh. Agak kuat ya? Bagus. Lanjut. Nah, jadi kan sekarang keuangan ini selalu menjadi masalah bagi pasangan ya, kita lihat ya. Selalu faktor ekonomi inilah yang menjadi masalah. Jadi
karena faktor ekonominya bermasalah, moodnya ini bawaannya suka marah-marah kan gitu. Yang saya agak nggak terima tuh gini, banyak cowok atau pria suaminya itu istilahnya jadi bawa bad mood dia di kerjaan di rumah gitu kan. Jadi udah stres di kerjaan, dia limpahkan di rumahnya atau sama istrinya. Kan sebenarnya kalau kita bilang nggak bagus gitu kan. Kalau lu di kerjaan itu udah lagi bad mood, ya di rumah jangan gitu kan. Yang di kerjaan aja, jangan dibawa-bawa ke rumah. Itu yang sering saya lihat terjadi ya. Saya lihat sering terjadi. Terus yang kedua, masalah ekonomi ini. Masalah ekonomi ini kan sebenarnya hal yang sakral kan. Dan dari awal tuh saya rasa harusnya sudah mulai diperbincangkan. Jadi saya lihat sering tidak ada keterbukaan antara pasangan. Jadi sebelum menikah, rata-rata calon istrinya ini nggak tahu sebenarnya penghasilan suaminya ini berapa gitu kan. Terus rencana untuk memaintain rumah tangga itu seperti apa, pengeluarannya bakal seperti apa. Misalnya nggak ada keseriusan untuk membahas hal tersebut. Sebenarnya itu kan sangat penting ya. Sebelum menikah itu kan harusnya dibahas dulu. Ya nanti hartanya pendapatan tuh berapa, kira-kira pengeluarannya akan seperti apa. Jadi ada visi misi dulu kan sebelum menikah itu dicocokkan dulu dan kira-kira nanti ke depannya bakal gimana, apa yang mau dibeli, apa-apa kan jadi ada target istilahnya. Saya rasa perlu ada istilah kajian seperti itu untuk pasangan-pasangan yang menikah gitu. Jadi masa kalau bisa di masjid pun istilahnya disarankan kepada jemaatnya untuk ini membahas hal tersebut ya, untuk pasangan-pasangan yang mau menikah. Terus masalah lagi yang saya lihat seringnya suami itu sekarang ya, suami-suami itu kalau istrinya lagi ngomel sering melawan gitu kan. Kalau perempuan kan biasa bawaannya tuh ngomel, marah-marah ya. Dan ternyata banyak suami itu yang terakhir jadi melawan dan terjadi percecokan. Padahal kalau kita lihat riwayat dari teman-teman para sahabat dulu ya, kayak contoh Umar kan, saya ingat sekali Umar kata pernah didatangi ya salah satu warga atau rakyatnya ya, ingin bertanya perihal istrinya yang sering ngomel-ngomel. Ternyata waktu di depan rumah dia melihat Umar pun lagi dimarahin sama istrinya kan. Umar lagi ngomelin sama istrinya, tapi Umar diam aja kan. Tapi Umar waktu keluar baru ketemu sama orang ini kan. Baru tanyain kenapa. Ya, dia terkejut. Ternyata orang sekelas Umar pun waktu dimarahin sama istrinya diam aja, nikah gitu. Jadi masa kalau bisa di masjid pun istilahnya disarankan kepada jemaatnya untuk ini membahas hal tersebut ya, untuk pasangan-pasangan yang mau menikah. Terus masalah lagi yang saya lihat seringnya suami itu sekarang ya, suami-suami itu kalau istrinya lagi ngomel sering melawan gitu kan. Kalau perempuan kan biasa bawaannya tuh ngomel, marah-marah ya. Dan ternyata banyak suami itu yang terakhir jadi melawan dan terjadi percecokan. Padahal kalau kita lihat riwayat dari teman-teman para sahabat dulu ya, kayak contoh Umar kan, saya ingat sekali Umar kata pernah didatangi ya salah satu warga atau rakyatnya ya, ingin bertanya perihal istrinya yang sering ngomel-ngomel. Ternyata waktu di depan rumah dia melihat Umar pun lagi dimarahin sama istrinya kan. Umar lagi ngomelin sama istrinya, tapi Umar diam aja kan. Tapi Umar waktu keluar baru ketemu sama orang ini kan. Baru tanyain kenapa. Ya, dia terkejut. Ternyata orang sekelas Umar pun waktu dimarahin sama istrinya diam aja. Lalu Umar bilang ya udah gitu kan. Memang tabiatnya perempuan seperti itu gitu. Halo, dengar. Lanjut. Ya, lanjut Bang. Jadi kita seharusnya mencontohi dari sejarah-sejarah itu, dari riwayat tersebut, bagaimana memperlakukan istri yang dengan sebenarnya gitu kan. Kalau kita bilang ngomel biasa ya, sesuatu yang biasa ya, perempuan itu kan memang bawaannya gitu kan. Kalau ada yang nggak cocok dia pasti ngomel-ngomel terus. Tapi selama itu sudah cocok dia nggak akan ngomel gitu kan. Jadi saya rasa kalau kita responnya dengan cara yaitu membalas atau ikutan jadi nimbrung gitu, ya terakhir jadi masalah gitu. Ya mungkin itu bawaannya gara-gara di luar dia stres, terus dibawa pulang gitu kan, Jadi dianggap gua udah di luar ribut, istilahnya udah susah-susah di luar ya, udah kepanasan, udah kesusahan, di dalam rumah pun malah diomelin. Jadi dia merasa di rumah tuh udah macam neraka juga jadinya kan, di luar
neraka, di dalam rumah pun neraka. Jadi dia merasa tidak ada ketenangan hidup. Jadi ini yang sering terjadi saya lihat sih. Mungkin sampai silakan ditanggapi dulu lah ya. Nanti ngomongnya udah makin ngelantur pula kan. Sorry ini kalau ada agak-agak ngelantur. Makasih Bang. Ya, terima kasih Bang Hidayah Julius. Ini sahabat saya yang baru kenal nih. Tiap malam kadang-kadang saya main ke sana. Mudah-mudahan berkah buat Anda yang di sana. Amin. Jadi kalau nggak salah ya, ini harusnya ada Ustadz Dani nih, ada Ahli Dani. Jadi memang di KUA kalau nggak salah itu juga memberikan pranikah, maksudnya komunikasikan untuk apa sih, minta konsultasi visi dan misi itu kalau nggak salah ada, karena teman saya kebetulan bertugas menangani itu. Jadi satu kota hanya satu lembaga aja. KU kan tiap kecamatan, tapi untuk istilahnya apa namanya ya, sebelum nikah itu ada semacam pembekalan dari KUA. Itu tugasnya kalau ada yang mau nikah, sebelum sambil mengurus dokumennya diberikan ini apa namanya, dasar-dasarnya, yaitu tadilah bagaimana visi misinya, kayak khutbah nikah. Apa Bang Yan? Kayak khutbah nikah. Iya, bukan. Jadi memang di ruangan pranikah. Jadi semacam penataran lah ya. Konsultasi, komunikasi, di sana ditanyakan serius. Penyuluhan mungkin. Iya, penyuluhan untuk nikah. Ada. Jadi ya itu diharapkan bisa untuk benar-benar ini siap nikah nih, insan yang lagi jatuh cinta ini siap nikah nih. Dari ditanya, mungkin ya saya juga nggak tahu tentang keuangannya, bagaimana misi-misinya gitu. Tapi silahkan Ustadz Abdi barangkali mau ditambahkan untuk yang disampaikan Akhi Hidayah Mualaf Center. Silahkan, atau siapa? Mungkin saya kasih pertama Ustadz Abdi. Silahkan Ustadz Abdi. Itu Om Boim ada. Ustadz Abdi? Atau Unirifa? Yang lain dulu aja. Yang lain. Saya nanti akhir aja. Unirifa, barangkali Unirifa atau Ana Firly? Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya. Maaf. Ustaz Abdul, silakan Ustaz Abdul. Iya, Ustaz Abdul, silakan Ustaz Abdul. Ya, itu sebetulnya di surat Tahrim ayat 11 sama ayat 12 itu jadi contoh atau perumpamaan juga bagi kita semua, bahwa tidak setiap orang soleh itu dikasih pasangan yang soleh juga gitu. Ada kalanya kita sudah soleh, suaminya udah soleh, tapi diberikan istri yang tidak soleh, seperti halnya Nabi Nuh sama Nabi Lut ya. Terus yang kedua itu ada suaminya soleh, istrinya soleh seperti Nabi Ibrahim gitu ya, seperti nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad. Ada juga anak soleh gitu kan, anaknya soleh tapi bapaknya durhaka, bapaknya jadi kafir seperti Nabi Ibrahim dengan Azar itu. Kan bapaknya Ibrahim itu kan seorang kafir. Iya. Jadi intinya daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut gitu. Jadi kami perumpamakan bagi kalian seorang yang kami diberikan karunia kelebihan seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, diberikan istri yang kafir gitu, yang soleh. Artinya ini mendurhakai apa yang sudah ditetapkan ajarannya oleh Allah kepada nabinya, yakni tidak mau mengikuti ajaran suaminya, ajaran nabi tersebut gitu. Terus ada di ayat 12-nya itu wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Tapi ada kalanya istri soleh
mendapatkan suami yang tidak soleh, yang kafir, seperti halnya Siti Asiyah dipasangkan oleh Allah dengan Firaun kan gitu. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita kenapa Allah firmankan ya sesuatu itu, ya mungkin kita harus belajar ya bahwasannya kita harus sabar dengan apa yang Allah mungkin berikan ujian mungkin ya bagi kita. Mungkin kalau kita udah merasa soleh tapi mendapatkan pasangan yang tidak soleh, mungkin kita harus sabar dan seorang laki-laki yang sabar dengan kepribadian atau akhlak dari istrinya, maka Allah akan berikan ganjaran seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam yang penuh dengan kesabaran. Tapi seorang istri yang sabar dengan kelakuan suaminya yang tidak soleh, ya, maka Allah akan berikan ganjaran seperti Siti Asiyah. Itu jelas dalam hadis yang disebutkan. Jadi ini ujian bagi kita semua. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz Abdul Hamid. Barangkali tadi untuk Bang Julius bisa memberikan pencerahan